Teknik penyambungan besi dari mekanik Pakistan memang luar biasa. Bahkan keterampilan mereka sampai membuat pawai kebadan Nameter Herman dibuatnya. Asal Desham pintar kali ini mengalami patah hati yang begitu mendalam. Untuk mendapatkan order bill baru, perlu perjalanan setidaknya 5 tahun cahaya untuk pergi ke toko terdekat. Namun ini Pakistan, tempat di mana hampir semua bisa diperbaiki. Karena itu, Sahroni sang pemilik dengan mantap melangkah ke bengkel sang ahli tingkat 8 untuk memperbaiki Asroda yang patah tersebut. Karena As memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi, tanpa proses anyong, mesin puput sama sekali tidak bisa mengerjakannya. Dengan pemanasan menggunakan kayu dan kotoran sapi kering, tingkat kekerasannya pun diturunkan hingga sesuai dengan syarat pemotongan menggunakan pahat bubut. Langkah awal, sang menteri menyusun ulang seluruh bagian as untuk mengetahui ukuran panjang aslinya. Dengan cara ini, panjang as bisa dikembalikan seperti semula untuk dijadikan acuan dalam proses sambungan. Untuk permukaan patahan yang bisa mengganggu penyambungan, pertama-tama harus dilakukan pemotongan agar rata dan halus. Permukaan rata ini bukan hanya memudahkan pengukuran panjang, tetapi juga mencegah bor menyimpang saat pengeboran. Meski permukaan pada sisi flank sudah cukup rapi, jika langsung disambung maka tingkat konsentrasitasnya tidak akan akurat, bahkan panjang as juga bisa berubah. Maka dari itu, bagian tengah polos harus dibor. Dengan begitu, kekuatan sambungan bisa meningkat dan montir bisa menambahkan material lain sebagai penopang. Namun, kekuatan sambungan sangat dipengaruhi oleh ukuran diameter lubang. Setelah pengeboran, diameter lubang tetap terlalu kecil untuk menahan torsi. Oleh karena itu, montir harus memperlebar lubang dengan pahat dalam. Di tahap ini, montir harus benar-benar teliti. Jangan sampai ukuran lubang terlalu besar yang mengakibatkan kekuatan sambungan tidak maksimal. Setelah 1 jam berlalu, diameter lubang akhirnya bisa memenuhi standar. Kali ini digunakan teknik yang sedikit berbeda dari teknik penyambungan sebelumnya. Agar tepi lubang memiliki alur pengunci, montir membuat alur berbentuk cekungan. Alur ini berfungsi untuk membagi beban jaya yang ditanggung lubang. Meski hanya menggunakan puput manual, kreativitas seorang Pakistan tidak bisa diremehkan. Mesin puput pun bisa difungsikan layaknya mesin fries. Karena panjang frame sudah berkurang, montir memutuskan menggunakan batang baja untuk sambungan 3 tahap. Selain untuk mempertahankan panjang as, metode ini juga memberi ruang cukup untuk pemrosesan. Langkah pertama adalah membuat tonjolan pada batang baja untuk dimasukkan ke poros utama. Namun, karena diameter luar batang baja jauh lebih besar dari as, montir membuat tangga acuan agar kedua bagian lain diproses, diameter luar bisa diperkecil hingga sama dengan diameter asli as. Untuk menyesuaikan dengan alur cekungan pada flank, batang baja juga dibuatkan tonjolan pasangannya. Karena tidak ada mesin fries untuk membuat alur sejajar, batang baja dipasang melintang di cap bubut. Walaupun hasil potongannya melengkung, tonjolan tetap bisa mengunci ke dalam alur flank. Dengan balut hole buatan mereka, batang baja dimasukkan ke poros bagian flank sampai rapat. Setelah itu, sambungan dibuat bevel agar area untuk pengelasan menjadi lebih luas, sehingga kekuatan sambungannya lebih maksimal. Setelah batang baja terpasang, montir tidak hanya meletakkan sisa-sisa las, tapi mereka juga memastikan diameter luar harus sama dengan diameter standar pabrik, supaya bisa pas dengan bantalan asalnya. Pada bagian sisi springs, permukaannya terlebih dahulu diratakan. Selanjutnya, bagian tengah dibuat lubang yang diameternya mengacu pada batang kol tambahan sebelumnya. Dengan tumpukan presisi menggunakan mikrometer, diameter dalam dibuat sama persis dengan diameter tonjolan di bagian poros penyambung yang dibuat sebelumnya. Meski montir tidak menggunakan sambungan ulir, asalkan diameter tonjolan cukup besar, kekuatan sambungannya hampir setara. Cukup dengan bantuan palu, bagian springs dan batang baja bisa menyatu menjadi satu kesatuan. Langkah terakhir adalah mengisi celah sambungan dengan las, lalu sisa lasanya diratakan agar tidak mengganggu masuknya bantalan as. Setelah finishing dengan mesin puput, hasil sambungan 3 tahap ini pun bisa kembali digunakan. Benar-benar teknik sambungan luar biasa yang ditunjukkan oleh mekanik Pakistan ini. Bagaimana menurutmu?